Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memprediksikan akan terjadi peningkatan penyaluran pinjaman daring pada periode Lebaran tahun 2025 ini. Prediksi tersebut mengacu pada peningkatan yang terjadi di Lebaran tahun lalu. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan akan terjadi pertumbuhan penyaluran pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending pada periode Lebaran tahun ini dibanding bulan-bulan biasa. Hal tersebut mengacu pada data Lebaran tahun lalu. Data OJK di April 2024 menunjukkan saldo pinjaman daring sebesar Rp62,74 triliun atau tumbuh 0,91% dibanding posisi Maret 2024 yang sebesar Rp62,17 triliun. Dan berdasarkan porsinya, pinjaman konsumtif yang disalurkan platform pinjaman daring pada April 2024 mencapai 68,14%. Bagaimana dengan perkiraan jelang Lebaran tahun ini? Kita bisa mempelajari fakta yang pernah terjadi di tahun lalu dan dengan membandingkan posisi April 2024 dengan Maret 2024 terlihat bahwa outstanding pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, demikian juga untuk industri pinjaman daring juga meningkat. Bercermin dari fakta tersebut dan melihat kenyataan sekarang, diperkirakan untuk Lebaran tahun ini pembiayaan oleh BNPL dan Pindar juga akan meningkat dan tentu saja kita harapkan akan lebih terkendali agar tidak menimbulkan peningkatan non-performing financing ke depannya. Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring per Januari 2025 tercatat sebesar Rp78,5 triliun atau tumbuh 29,94% secara tahunan. Kenaikan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14% secara tahunan. Sementara itu, tingkat gagal bayar pinjaman 90 hari atau TWP 90 oleh pinjaman daring pada Januari 2025 tercatat sebesar 2,25%. Hal itu sekaligus menunjukkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat yang meningkat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tantangan dan peluang bisnis pinjaman daring di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Diah Ayu Febriani. Beliau adalah peneliti digital ekonomi dari Selios. Halo Mbak Diah, apa kabar? Halo Mas Pras, terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas kesediaannya dan sudah bergabung juga ada Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Halo Mas Desar, apa kabar? Baik Mas Pras, baik. Halo. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita ke Mbak Diah terlebih dahulu nih terkait dengan pinjaman daring begitu. Nah, apa yang bisa kita sampaikan review Anda terkait dengan pertumbuhan bisnis pinjaman daring di tahun 2024, baik dari sisi jumlah perusahaan maupun outstanding pembiayaannya sendiri. Silakan. Baik Mas, terima kasih. Seperti yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan bahwa outstanding pembiayaan sektor P2P lending di Indonesia ini meningkat yang mengakibatkan adanya peningkatan permintaan pasar, perluasan pasar, dan meningkatnya kepercayaan peminjam yang dapat pula meningkatkan kepercayaan investor bagi P2P lending di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang baik yang mana karena adanya peningkatan perdagangan daring juga di Indonesia yang meningkat tajam pada tahun 2025 kelak, ini juga akan menjadi sebuah perlebaran pasar bagi P2P lending, yang mana kita tahu bahwa TWP 90 atau tingkat rasio kredit macetnya ini masih dalam batas stabil dan wajar, yaitu 2,52%. Hal ini juga akan meningkatkan destinasi investasi luar negeri bagi Indonesia di sektor fintech maupun secara spesifik P2P lending itu sendiri. Oke, itu di update-nya ya. Nah, review dari perkembangan ekosistem industri fintech peer-to-peer lending-nya nih, Mas Desar, mungkin bisa disampaikan begitu hingga saat ini juga apakah seiring sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan Mbak Diah begitu terkait dengan pinjaman daringnya juga ini cukup menjanjikan begitu? Ya, secara platform memang ada pertumbuhan yang cukup signifikan walaupun tidak seagresif 3-4 tahun terakhir gitu ya, malah kita melihat ada beberapa data terjadi peningkatan juga yang ditutup oleh OJK gitu ya. Data yang terakhir saya dapat itu sekitar 15 platform yang sudah ditutup di 1 tahun terakhir gitu ya, bahkan ada beberapa top 5 lah bisa dibilang gitu ya, kalau pernah dengar ya terakhir Investri gitu ya, itu juga kasus gitu ya, ada Tanihub juga, dan ini juga menjadi catatan juga sebenarnya kenapa kok malah pemain-pemain besar yang dianggap sebagai contoh gitu ya atau sosok guru gitu kok malah hancur duluan gitu ya. Ini juga menjadi catatan Mas Pras.
Baik, tapi dari sisi penggunaan Pindar, pinjaman daring saat ini, ya mungkin bisa dikatakan masih menjadi lebih kepada lifestyle di masyarakat kah atau memang lebih kepada kebutuhan sih sebenarnya? Ya, kalau saya lihat lifestyle bisa jadi karena sekarang sudah apa istilahnya semua orang punya platform digital gitu ya. Oke. Tapi ini juga menjadi kebutuhan yang menurut saya tidak berbanding dengan literasi secara finansial gitu Ya, ya. ya, Artinya ya. sekarang secara presentasi 52% itu penggunanya adalah gadget gitu ya, pengguna pinjol, dan kita tahu mereka mungkin secara ekonomi belum stabil. Ini juga perlu literasi menurut saya di sisi sana gitu. Baik, Mbak Dia, lantas kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi mungkin ya pemicu pendorong begitu akhirnya perkembangan bisnis fintech lending ini ya terus mendapatkan minat hati di masyarakat Indonesia begitu sampai saat ini? Betul yang diucapkan Mas Tesar bahwa lebih dari 50% pinjaman P2P lending ini adalah untuk sektor konsumtif nih Mas, yang mana untuk leisure, hiburan, perjalanan, bahkan seiring meningkatnya pemesanan perjalanan online di platform itu juga diakibatkan oleh pinjaman daring, yang mana sayang sekali bahwa pinjaman produktif di Indonesia ini masih sangat rendah. Selain itu kita tahu bahwa OJK telah menyatakan dan mengimplementasikan bahwa adanya batas wajar batas suku 0,8% yang ini akan mengakibatkan banyaknya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan peminjaman, yang mana adanya tuntutan keseharian, dan perlu diperhatikan bahwa lebih dari 50% peminjam dari pinjaman daring ini adalah Gen Z dan milenial, yang mana masih usia muda yang lebih mementingkan konsumtivitas dibandingkan ada area-area produktif yang lebih dipertimbangkan, seperti itu. Pangsa pasarnya sendiri masih sangat besar tidak sih seiring dengan disrupsi digital di Indonesia begitu saat ini? Betul Mas, masih sangat besar. Terutama kita tahu bahwa Bank Indonesia ini mencatat bahwa penggunaan fintech itu sendiri, fintech e-wallet maupun electronic card lainnya itu 3 kali lebih cepat dalam kurun waktu 2020 sampai 2023 dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Baik, nah lantas tantangan yang perlu dicermati nih Mas Tesar, kalau Anda melihat ini menjadi bagian daripada tadi tingkat konsumtif di masyarakat, kemudian tadi yang masih perlu dibarengi dengan literasi dari keuangan digital juga, apa yang bisa kita lihat ke depannya? Ya, kalau misalnya memang ada faktor pendidikan atau literasi menjadi utama gitu ya, karena memang ketika ini masuk ke ranah digital ini menjadi lebih mudah gitu ya, jadi orang yang tanda kutip mungkin tidak bisa meminjam lewat konvensional seperti bank gitu ya, ini akan lebih mudah lewat akses P2P lending. Nah ini mungkin peran OJK perlu melihat, saya juga baca ada beberapa regulasi baru yang mungkin akan dibuat oleh OJK, yaitu pembatasan umur gitu ya, sehingga mungkin yang bisa meminjam tidak boleh mungkin di umurnya di bawah 20 tahun misalkan, seperti itu ya. Dan juga mungkin masalah pekerjaan ini ya, masalah sekarang pekerjaan anak-anak milenial dan Gen Z ini tidak pasti gitu ya, dan ini juga menjadi mungkin scoring ya, untuk scoringnya ini menjadi agak lebih sulit walaupun sudah dibantu oleh beberapa mekanisme seperti itu Mas Pras. Baik, potensi gagal bayar begitu terhadap kelangsungan bisnis fintech peer-to-peer lending sendiri seperti apa kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Tesar, Mbak Diah, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan outstanding dari pembiayaan fintech peer-to-peer lending. Kita akan coba bandingkan Januari tahun 2024 lalu dengan Januari tahun 2025, data dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ada sekitar 29,94% ini kenaikan dari outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending begitu kalau kita lihat Januari 2024 sampai dengan Januari 2025. Dan selanjutnya bagaimana dengan TWP 90 fintech peer-to-peer lending begitu? Dari Januari 2024 tercatat 2,95%, kemudian di Januari 2025 turun menjadi 2,52%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti digital ekonomi Selios, kemudian Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Baik, nah Mbak Diah, kalau kita berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, outstandingnya naik, kemudian TWP 90-nya begitu yang menjadi salah satu ya potensi tadi kalau kita bicara mengenai kemampuan membayar
masyarakat begitu yang mengajukan pinjaman peer-to-peer lending ini turun dari 2,95 ke 2,52%. Apa yang bisa kita cermati dari data ini, Mbak Diah? Baik, Mas, kita perlu cermati yang pertama, walaupun adanya peningkatan outstanding itu sendiri yang mengakibatkan bahwa adanya perluasan pasar pinjaman, kita juga harus tahu bahwa adanya resiko gagal bayar dari sisi peminjam. Yang mana ini sudah diatur untuk melindungi para peminjam dan juga pemberi pinjaman itu sendiri. Bagaimana dengan tadi adanya kredit harian yang dibatasi, batas wajarnya 0,8%. Kita tahu bahwa 90% pinjaman kredit P2P lending gagal bayar ini akibat adanya kredit yang di luar batas wajar. Oleh karena itu, OJK sedini mungkin memitigasinya dengan adanya batas harian dari kredit itu sendiri sebesar 0,8%. Dan kita juga tahu bahwa OJK ini telah menetapkan adanya setoran modal minimum awal bagi P2P lending untuk menjaga agar perusahaan tersebut tetap sehat dan juga tidak dicabut izinnya oleh OJK. Yang pertama adanya batas modal minimum sebesar 7,5 miliar untuk pemberian pinjaman. Namun sayangnya hingga tahun 2025 bulan Januari ini 11 perusahaan yang ada 11 perusahaan yang belum memenuhi setoran modal minimum ini yang mengakibatkan adanya nanti ke depannya potensi gagal bayar dan juga potensi risiko kredit macet itu sendiri. Terima kasih. Wow, oke. Tapi trennya menurut Anda bagaimana? Dari sisi tadi, apakah kaitannya dengan literasi masyarakatnya sendiri atau preferensinya begitu yang berbeda begitu saat ini? Betul, Mas. Yang pertama adanya literasi keuangan. Literasi keuangan dan literasi digital ini erat kaitannya dengan apakah masyarakat bisa menggunakan keuangan tersebut secara wise atau bijaksana dan juga pembedaan antara pinjaman ilegal dan juga pinjaman yang sudah sah adanya dari OJK itu sendiri. Ini juga sangat penting karena kita tahu bahwa pembelanjaan konsumtif yang tidak diiringi dengan adanya pemasukan ini akan menjadi sebuah ketimpangan yang mengakibatkan gagal bayar dan juga gali lubang itu sendiri, yang mana itu juga akan menumpuk penurunan credit scoring bagi peminjam ini sendiri. Itu dia ya. Nah, Mas Tesar, lantas bagaimana Anda melihat dengan tantangan yang masih dihadapi kalau kita lihat bisnis pinjaman daring ini, di mana OJK juga memprediksikan akan terjadi kenaikan penggunaan Pindar nih menjelang Lebaran tahun ini. Kalau kita lihat juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa yang bisa kita cermati dengan tantangan yang tadi, tapi kebutuhan juga masih tetap tinggi nih demand-nya? Ya, untuk mengurangi potensi gagal bayar, pengetatannya harus di depan ya saat registrasi. Jadi dipastikan tadi umur peminjam apakah layak gitu, misalkan di bawah 20 tahun gitu ya, SMA dia bisa minjam pinjol gitu misalkan. Apakah memang yang sudah punya pekerjaan yang lebih stabil, itu mungkin nomor satu yang diketatkan. Kedua, memang ada pembatasan multi finance gitu ya, jadi jangan sampai mereka minjam di beberapa tempat, di beberapa platform, dan ini yang akan mempersulit mereka untuk membayar nanti tagihan-tagihan yang menumpuk gitu ya. Lalu yang ketiga, memang ada masalah bunga pinjolnya agak relatif lebih besar gitu ya dibanding konvensional gitu ya. Dan ini juga memperberat juga mereka sebenarnya untuk melakukan pembayaran ulang gitu ya ketika mereka punya 3 platform gitu kan dan bunganya besar semua, dan juga pasti potensi gagal bayar juga tinggi. Dan tadi juga dibilang Mbak Diah, memang ada juga pengaruh dari pinjol ilegal gitu ya, karena ketika mereka menumpuk beberapa pinjol gitu, ada yang ilegal dan legal, yang legal jadi terkena impact-nya gitu ya, karena dia juga minjem di pinjol ilegal, seperti itu, Mas. Nah, saat ini kita tahu juga ada faktor pelemahan daya beli masyarakat begitu. Menurut Mas Tesar ini akan sedikit berpengaruh ataupun cukup besar begitu terkait dengan potensi gagal bayar di industri Pindar ini? Cukup besar menurut saya. Jadi bisa dibilang tadi ya, bagi orang yang sudah punya penghasilan tetap saja sekarang sudah ada potensi mereka terjadi PHK besar-besaran. Ya kita tahu ya beberapa industri sekarang melakukan PHK besar-besaran. Bayangkan jika mereka punya pinjaman pinjol 3 atau 4 gitu ya. Ini juga potensi gagal bayar jadi tinggi. Apalagi gitu ya, pendapatan mereka yang belum stabil gitu ya. Dan juga melakukan peminjaman yang tadi konsumtif bukan produktif. Jadi saya sih agak riskan memang akan lebih masif lagi ya di beberapa bulan ke depan ketika banyak sekali nanti terjadi PHK besar-besaran di beberapa industri. Ini akan berpengaruh terhadap gagal bayar yang tadi TWP 90 itu menjadi lebih besar menurut saya. Oke. Nah, Mbak Diah, lantas apa strategi yang perlu diterapkan oleh pelaku usaha dari Pindar sendiri begitu untuk menyikapi kondisi yang ada di tantangan dan potensi gagal bayar begitu yang berpeluang terjadi, apalagi dengan kondisi
masyarakat begitu yang terjadi saat ini. Oke Mas, jika kita melihat bahwa adanya geografis peminjam ini sendiri, kita tahu bahwa lebih banyak para Gen Z dan milenial. Kita harus menerapkan adanya penilaian inovatif credit scoring. Bukan hanya terkait dengan kemampuan mereka untuk melakukan peminjaman, tetapi juga inovatif credit scoring ini menawarkan adanya penilaian reward pembayaran listrik dan air, aktivitas e-commerce, yang mana kita tahu seiring meningkatnya pinjaman daring, maka penjualan daring juga di Indonesia terus meningkat. Ini akan menjadi inovatif untuk mengukur kesiapan dan juga keberhasilan seseorang untuk membayar dan menghindari resiko gagal bayar itu sendiri. Pola belanja, jejak digital di media sosial, hingga adanya nilai yang pas untuk apakah mereka layak untuk diberikan pinjaman tersebut. Selain itu, perusahaan diharapkan adanya diversifikasi portofolio pinjaman. Tidak hanya menyasar pada individu, tetapi juga perusahaan bisa menyasar pada pemberian pinjaman ke sektor-sektor produktif atau usaha-usaha yang dinilai lebih mampu untuk melakukan pembayaran pinjaman itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya dengan kondisi peluang atau potensinya masih cukup besar, berarti harus perlu regulasi yang lebih ketat lagi kah, seperti yang Mas Desar sampaikan tadi, ada batasan umur, kemudian bagaimana literasi, edukasi yang juga harus lebih masif lagi begitu, Mbak Dia? Betul Mas, walaupun kita membutuhkan fleksibilitas dalam pemberian pinjaman dan juga untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia, tetapi pengetatan pemberian pinjaman untuk melindungi konsumen dan perusahaan juga penting. Karena kita tahu bahwa investor juga akan melihat kepercayaan konsumen dan bagaimana reliabilitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi sangat memungkinkan untuk pengetatan regulasi. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan bisnis pinjaman daring sendiri saat ini begitu, menurut pandangan Anda bagaimana, Mbak Dia? Ini saya melihat di lingkungan saya sendiri ya Mas, ini sudah terdiversifikasi bahwa pinjaman daring ini terlihat konotasinya negatif jika mereka tidak bisa membedakan mana pinjaman online ilegal dan legal itu sendiri. Sehingga pemerintah dan juga misal Afteh maupun Asosiasi Fintech Indonesia dan juga para perusahaan pemberi pinjaman online ini harus bekerja sama untuk memberikan edukasi, layanan publik bagi masyarakat untuk mengetahui dan juga memberikan pembelajaran untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan maupun digital itu sendiri. Baik, Mas Desar, lantas bagaimana dari sisi tadi tingkat pemahaman masyarakat lah kalau dari IDX sendiri melihat begitu, apakah sebenarnya mereka sudah paham, kemudian tapi karena tadi tingginya lifestyle yang mereka jalani saat ini begitu hingga sedikit memudarkan lah begitu batasan-batasan yang perlu mereka pahami dalam melakukan pinjaman daring ini. Ya, jadi memang ini literasi finansial ya menurut saya memang agak cukup lemah di sisi pendidikan kita ya, mungkin dari mulai SMA ya gitu ya, mungkin mulai diajarkan bagaimana mengatur cash flow gitu ya, kemampuan kita melakukan pembelanjaan konsumtif dan juga ada tadi investasi gitu ya. Nah ini yang harus mulai diajarkan kepada terutama milenial dan Gen Z gitu ya, karena 52% tadi pengguna Pindar ada di sana gitu ya. Sehingga mereka tidak ujuk-ujuk, tidak terlalu over gitu ya menggunakan ini tadi ya, benar kata Mbak Dia, banyak melakukan pembelian sebenarnya di e-commerce gitu ya, karena sekarang hampir semua e-commerce punya pay later gitu ya, termasuk Gojek, GoPay gitu, itu semua sekarang punya gitu ya, sehingga ini memudahkan mereka untuk melakukan itu dan juga melakukan pembelian yang tidak harusnya mereka bisa lakukan cash gitu ya atau tunai gitu misalkan, tapi mereka juga melakukan dengan pay later gitu ya, sehingga nanti menumpuk yang tadi saya bilang. Mungkin tadi cuma 1-2 pinjaman, mereka jadi punya 5-10 pinjaman. Tapi Mas Pras, menurut saya data ini mereka punya. Jadi para fintech ini punya data. Sebenarnya berapa sih layak rata-rata gitu ya peminjam Indonesia itu maksimal mempunyai pinjaman gitu. Let's say misalkan 1-2 bulan itu hanya boleh 5 juta misalkan gitu ya. Ketika lewat dari 5 juta sebenarnya tidak boleh lagi nih ada peminjaman lagi ya di luar itu. Gitu. Sudah ada warning ini bisa begitu ya. Betul. Ini kalau misalnya nggak ada batasan, ini yang terjadi gagal bayar menurut saya. Baik, tapi memang apakah itu bisa diterapkan mengingat ini adalah bisnis juga begitu yang mungkin akan mengganggu mungkin kinerja perseroan begitu, outstanding yang mungkin harus disalurkan juga sehingga bertambah begitu di masyarakat. Betul. Makanya tadi ini harus ada OJK yang masuk di sana gitu ya. Jangan sampai jadi begini Mas.
kita ini kayak dijebak tanda kutip ya dengan memudahkan para Gen Z dan milenial mengutang tanda kutip, tapi tanda kutip kita juga menjebak mereka sebenarnya ke dalam lifestyle yang tidak layak untuk mereka lakukan sebenarnya. Jadi memang ini harus win-win solution di lain sisi ini industri gitu ya, tidak boleh terlalu ketat gitu, tapi juga kita harus punya tanda kutip common sense lah ya. Masa misalkan anak-anak umur 20 tahun bisa minjam sampai 50 juta misalkan, ini kan nggak wajar gitu ya. Maka saya bilang tadi, angka itu sebenarnya mereka punya. Ketika mereka melewati batas itu, sudah pasti gagal bayar gitu menurut saya. Dan ini OJK pun mestinya punya data itu sih. Oke, Selius sendiri melihat bagaimana Mbak Dia dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Mas Tesar begitu. Apakah memang perlu pengetatan dari internal perusahaan Pindar sendiri begitu? Bagaimana untuk bisa mengklasifikasi calon-calon peminjam begitu di masyarakat, khususnya tadi generasi Gen Z kemudian milenial? Betul Mas, menurut Selius dibutuhkannya ada inovatif credit scoring ini karena kenapa? Karena di sana bisa ada filter tersendiri bagaimana mereka pengelolaan uangnya untuk pembelanjaan di e-commerce dan juga penggunaan data di media sosial itu juga menjadi penting bahwa bagaimana spending mereka per bulan dan bagaimana mereka mengelola uangnya dari misalnya ada e-wallet mereka itu sendiri, itu akan menjadi penilaian plus selain adanya reward mereka melakukan kredit dari bank lain ataupun dari pinjaman atau P2P lending lainnya. Oke, proyeksi Anda terkait dengan pinjaman daring di momentum Ramadan, Lebaran yang nanti akan di depan kita begitu, apakah meningkatkah atau akan lebih stabil begitu? Artinya stagnan? Selius memprediksikan bahwa selama 2025 ini mulai dari bulan Januari dan mungkin nanti peningkatan puncaknya pada saat Lebaran ini akan meningkat 20% dari bulan sebelumnya dikarenakan adanya banyak kebutuhan masyarakat. Betul tadi adanya PHK massal juga akan membantu banyak sekali memberikan orang bahwa kami butuh uang untuk perputaran pasar untuk menghidupi keluarga. Ini juga akan menjadikan penetrasi pasar P2P lending ini sendiri, Mas. Oke, potensi kenaikan sampai dengan 20% begitu ya di momentum Lebaran tahun ini. Baik, sekali waktu terbatas ini Mbak Dia, terima kasih atas informasi analisis yang sudah disampaikan. Mas Tesar, terima kasih atas update juga yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.